Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Bertemu kembali dengan Bu Hendri pada pembelajaran tema kali ini. Masih semangat belajar? Semoga selalu tetap semangat belajar ya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang tematika subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama yaitu siswa dapat mendeskripsikan pengertian teks eksplanasi dan teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan rangkaian listrik. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Baik, yang pertama mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi ini. Biasanya, topik permasalahan dapat kita temukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Membuat simpulan, kita dapat menuliskannya yang sebelumnya kita lakukan dengan membaca keseluruhan dari teks tersebut. Lalu, tentang teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang proses terjadinya peristiwa-peristiwa itu. Nah, teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deret penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Untuk bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi. Selanjutnya untuk penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Untuk memahami dari teks eksplanasi ilmiah, anak-anak bisa membuka buku paket tema 3 pemerintah halaman 1 dan 2 yang berjudul Listrik Mengubah Wajah Dunia. Nah, dari teks pada halaman 1 dan 2 yang berjudul Listrik Mengubah Wajah Dunia, terdapat beberapa informasi yang berhubungan dengan listrik. Sedikit Bu Hendri ambil dari teks bacaannya. Ini sejarah tentang penemuan listrik. Pada paragraf pertama, topik yang diangkat adalah mengenai asal-muasal dari penemuan listrik yang ditemukan oleh tokoh Michael Faraday. Pada paragraf ini dijelaskan bagaimana perjuangan keras dari tokoh ini untuk menghasilkan sebuah alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnet. Dari hasil penemuannya ini, seperti sekarang yang kita nikmati, kita bisa melakukan aktivitas dengan mudah, cepat, karena ada penemuan dari listrik. Nah, anak-anak tahu tidak bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah? Seperti yang kita nikmati selama ini, ada yang tahu? Baik, akan kita bahas ya setelah ini. Nah, apakah yang dimaksud dengan arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu sebuah gelombang yang dapat merambat meskipun tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang
terjadi terus-menerus. Nah, perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus inilah akhirnya memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Listrik tersebut disalurkan melalui jaringan tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Dengan rangkaian listrik itulah akhirnya kita dapat menggunakan kipas angin, rice cooker, TV, dan alat elektronik lain yang ada di rumah. Lalu bagaimana Bu dengan jenis rangkaian listrik yang ada di rumah-rumah? Nah, kita akan bahas setelah ini ya. Nah, coba kalian sebutkan saja alat elektronik yang ada di rumahmu. Ada rice cooker? Ya, rice cooker digunakan untuk memasak nasi. Ada yang punya lampu di rumah? Pasti ya. TV. Ada lagi? Senter mungkin? Yang lain? Kipas angin. Bu Hendri yakin tidak hanya ini saja alat elektronik yang ada di rumahmu, bisa lebih banyak lagi mungkin ya. Nah, anak-anak tahu bahwa alat-alat ini dapat menyala karena ada arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Selain itu, kita juga memerlukan saklar. Saklar yaitu alat untuk menyambung dan memutus arus listrik pada rangkaian. Sebagai sumber arus listrik, kita gunakan baterai. Baterai berfungsi menghasilkan arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Berikutnya yaitu kabel. Kabel di sini sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Alat listrik di sini Bu Hendri ambil contoh lampu. Lampu sebagai pengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kamu bisa menggunakan kipas angin, TV, dan mungkin alat elektronik lainnya. Berdasarkan perjalanan arus, rangkaian listrik ini dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Pada rangkaian terbuka, salah satu komponen rangkaian tidak terhubung. Misalkan ini saklar. Saklar itu kita buka. Pada saat terbuka, tidak ada arus yang mengalir. Sedangkan pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Berarti saat saklar kita tutup, maka ada arus yang mengalir sehingga lampu atau alat elektronik lainnya dapat menyala. Sedangkan rangkaian tertutup sendiri juga dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Jadi mulai dari baterai, saklar, kemudian lampu 1, lampu 2, ini berurutan, tidak ada cabang di sini. Atau bisa diartikan arus listrik melalui L1 terlebih dahulu, lalu menuju L2. Kemudian kembali ke baterai dan berlangsung berulang. Berikutnya, karena disusun secara berurutan, maka jika salah satu lampu ini dilepas atau padam, maka lampu lain akan ikut padam.
Ada yang tahu kenapa? Ya, alasannya karena jika Bu Hendri ambil contoh L1 ini dilepas, maka arus dari baterai ini tidak akan bisa sampai ke lampu berikutnya atau ke L2. Nyala lampu pada L1 dan L2 tidak sama terang. Nah, beberapa contoh peralatan yang menggunakan rangkaian seri adalah senter. Untuk skema rangkaian seri pada senter beserta komponen penyusunnya, anak-anak bisa melihat langsung di buku Bu Pena halaman 149. Berikutnya yaitu rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel, rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau bercabang. Ada percabangan di sini. Bisa diartikan bahwa arus melalui L1 dan L2 secara bersamaan. Sehingga Bu Hendri jelaskan ya, arus dari baterai ini untuk menuju ke lampu tidak bergantian atau tidak berurutan seperti di rangkaian seri. Mereka bisa langsung menuju ke L1 dan L2 secara bersamaan. Karena disusun secara berderet atau bercabang, maka jika salah satu lampu dilepas atau padam, jika salah satu ini dilepas atau mungkin mereka padam, maka lampu yang lain akan tetap dapat menyala. Misalkan ini ya, L1 ini Bu Hendri lepas. L2 masih tetap menyala. Alasannya, arus yang dari baterai masih bisa melalui rangkaian ini. Seperti itu. Kemudian nyala lampu pada masing-masing lampu ini akan sama terang. Nah, untuk lebih jelas antara rangkaian seri dan rangkaian paralel, Bu Hendri buatkan perbandingan ya antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri ada beberapa keuntungan dan juga kekurangannya. Pada rangkaian seri, keuntungannya membutuhkan kabel sedikit karena tidak ada percabangan sehingga kabel yang digunakan lebih sedikit. Karena kabel yang digunakan sedikit, maka biayanya lebih hemat. Nah, kekurangannya, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain pun juga akan padam. Yang kedua, nyala lampu tidak sama terang antara lampu satu dengan lampu yang lain. Lalu untuk rangkaian paralel, keuntungannya jika salah satu lampu padam maka yang lain dapat bisa menyala. Dan nyala lampu sama terang. Untuk kekurangan dari rangkaian paralel, pemasangan rangkaian ini lebih membutuhkan kabel banyak. Karena banyak percabangan itu tadi ya. Karena butuh kabel yang lebih banyak, maka biaya yang dikeluarkan juga lebih besar. Biasanya untuk rangkaian listrik yang ada di rumah-rumah itu beberapa lebih banyak menggunakan rangkaian paralel karena biasanya nyalanya bergantian seperti itu. Nah, anak-anak, dengan adanya listrik, maka banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Berikut adalah manfaat listrik bagi kehidupan. Yang pertama, listrik sebagai penerangan, membuat manusia dapat melakukan segala kegiatan baik siang maupun malam. Kalau dulu mungkin belajar itu hanya terbatas pada siang hari karena bantuan sinar matahari seperti itu ya. Sekarang malam pun kita juga bisa belajar dengan memanfaatkan listrik. Kemudian dalam bidang komunikasi, manusia dapat menggunakan telepon dari jarak jauh dengan cepat dan mudah. Berikutnya, bidang transportasi. Dengan adanya listrik, manusia dapat bepergian kemana saja dengan mudah dan cepat. Bayangkan kalau misalkan saat ini kita hidup di mana listrik itu belum ada. Kita yang mau tahu kabar saudara kita di tempat jauh, kita masih membutuhkan waktu yang lama. Kita ingin berkunjung ke saudara, kita masih membutuhkan waktu yang lama. Seperti itu. Tapi akhir-akhir ini sering sekali terjadi pemadaman listrik.
yang dialami oleh masyarakat. Pernahkah kalian merasakan seperti itu? Waktunya belajar, karena besok ada ulangan, ternyata listrik padam. Pasti anak-anak merasa jengkel ya? Harusnya bisa belajar, ternyata terganggu. Nggak bisa belajar karena listriknya padam. Nah, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, belajar dengan mudah. Nah, itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Lalu, apakah hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Karena hak itu dapat kita terima setelah melaksanakan kewajiban, jadi kita tidak boleh menuntut hak dulu. Kita laksanakan kewajibannya dulu, baru kita akan mendapatkan hak. Contohnya, membayar pajak listrik. Seperti itu ya. Nah, Bu Hen punya beberapa contoh. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Perhatikan gambarnya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup aman? Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Dari gambar pertama, kita bisa amati bahwa ada gambar anak yang siap untuk belajar, siap untuk menerima pelajaran. Nah, berarti bisa diartikan bahwa dia mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Untuk gambar yang kedua, ada seorang anak yang sepertinya sedang menyampaikan ide atau gagasan atau pendapatnya kepada orang tuanya. Apakah dia bisa dikatakan mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Bisa ya? Bisa. Oke, berikutnya. Gambar ketiga, apakah dia mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup aman? Ini terlihat ada seorang anak yang dielek, dibully, ditertawakan oleh teman-temannya. Seperti dari wajah anak ini, terlihat dia merasa tidak nyaman, tidak aman. Jadi, apakah dia mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Belum sepertinya ya. Berikutnya, gambar keempat. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Terlihat anak ini sedang belajar. Dia ingin dibantu mungkin dengan orang tuanya karena dia merasa kesulitan, tetapi orang tuanya masih sibuk. Sibuk dengan pekerjaan, dengan tablet, dan HP masing-masing. Sudahkah dia mendapatkan haknya? Bisa dikatakan belum, seperti itu ya. Mungkin dari contoh-contoh yang Bu Hendri sampaikan adalah contoh hak anak-anak yang ada di rumah. Nah, beberapa contoh hak anak. Hak anak ketika di rumah. 1. Memperoleh makan makanan yang bergizi, memperoleh kasih sayang, dan memperoleh kenyamanan saat mereka belajar di rumah. Tidak hanya itu, seorang anak juga memiliki hak di sekolah. 1. Memperoleh pengajaran dari guru, bermain saat jam istirahat, belajar dengan nyaman di sekolah. Ini hak anak-anak ketika berada di sekolah. Hak di masyarakat. Bagaimana hak anak-anak di masyarakat? 1. Anak-anak berhak bermain di lingkungan yang bersih. Anak-anak berhak ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Yang ketiga, anak-anak berhak memperoleh rasa aman saat bermain. Bu Hendri hanya memberikan beberapa contoh saja. Anak-anak bisa mencari contoh-contoh hak yang dimiliki oleh seorang anak, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, anak-anak, setiap orang memiliki hak. Oleh karena itu, dalam penggunaan hak, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Nah, berikut adalah contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Di rumah, ada batasannya. Yaitu 1. Kemampuan ekonomi keluarga. 2. Aktivitas orang tua.
3 aktivitas lain di rumah. Maksudnya apa ini Bu Hen? Nah, karena kalian tadi memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi, higienis seperti itu ya. Karena mungkin kemampuan ekonomi keluarganya minim, maka anak-anak juga tidak bisa menuntut sesuatu yang mewah. Makanan yang bergizi itu kan tidak harus mewah. Jadi makanan sederhana pun juga bisa bergizi. Jadi karena ada batasan-batasan inilah yang akhirnya membuat penggunaan hak itu tidak boleh melampaui kemampuan masing-masing. Mungkin juga aktivitas orang tua. Anak-anak berharap orang tuanya selalu ada di rumah menemani belajar, padahal orang tuanya masih harus bekerja di luar, seperti itu. Bu Hendri yakin setiap orang tua juga akan mementingkan haknya anak, akan mengutamakan hak anak, tetapi tetap kewajiban orang tua adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan anak. Kemudian di lingkungan sekolah ada waktu belajar, ada batasan waktu bermain, ada batasan aktivitas lain di sekolah. Kalian boleh istirahat di saat jam belajar selesai. Tapi pasti ada batasan waktunya ya. Misalkan waktu istirahat itu hanya 25 menit. Kalian diberikan hak untuk boleh bermain selama waktu 25 menit. Selebihnya anak-anak harus mengikuti aturan lagi karena akan melanjutkan belajar untuk materi berikutnya. Sehingga ini ada batasan waktu belajarnya. Ada batasan waktu bermain. Kemudian di lingkungan masyarakat ada kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Ada usia, ada kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Nah, beberapa contoh yang Bu Hendri sampaikan inilah yang menjadi batasan ketika kita menggunakan hak kita. Baik, mungkin materi hari ini Bu Hendri cukupkan. Kurang lebihnya Bu Hendri mohon maaf. Bu Hendri harap anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa pembiasaan untuk sholat, ibadahnya terus ditingkatkan. Meskipun kita tidak dapat untuk bertatap muka, Bu Hendri harapkan anak-anak tetap semangat untuk belajar. Bu Hendri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.